Dia functional groupnya karboksil. Perbedaan antara unsaturated dan saturatednya udah ada di bagian ini, jadi tinggal dibaca aja. Terus ada perbedaan melting point atau titik leleh. Titik leleh yang saturated itu bakal lebih tinggi daripada unsaturated. Kenapa? Karena di unsaturated itu kan ada yang bentuknya cheese, bengkok kan dia. Kalau dia bengkok itu bakal mengurangi kerapatan susunan antar molekulnya. Jadi kalau misalkan lurus, kalau mau menyatu ya udah tinggal menyatu aja kan, gampang gitu. Tapi kalau yang bengkok itu susah nih, jadi dia kayak gini. Belum tentu bagian yang ini di yang satu sama ini di yang dua itu sama, jadi dia bakal susah berikatannya, jadi ikatannya lebih lemah, sehingga kalau mau diputusin gak terlalu membutuhkan energi yang besar kayak yang saturated. Makanya titik lelehnya lebih rendah daripada yang saturated. Contoh senyawanya yang unsaturated ada ini, dan yang saturated ada ini. Omega. Terus sekarang yang omega naming. Nah, kalau misalkan kita penamaan alfa beta gitu dimulainya kan dari yang ini. Kalau omega itu dimulainya dari yang ini. Ini disebut omega 3 soalnya di C ketiga 1, 2, 3 dari ujung itu dia langsung ada double bond. Meskipun di yang ke-6 ini kan karbon 6, dia ada double bond juga, tapi double bond pertamanya itu adanya di C nomor 3, jadi dia dinamainnya omega 3. Begitu juga sama omega 6 ini, C nya double bondnya ada di C nomor 6. Omega 9 juga kayak gitu nih, baru ada di C nomor 9 dari ujung. Contoh senyawanya itu ada yang di sini. Tapi kalau kalian mau dari yang unsaturated atau saturated, unsaturated lah, saturated gak mungkin ada omeganya karena dia single bond. Maaf. Ini palmitoleic itu omega 9. Ini omega 9. Terus linoleic, alpha linoleic ini omega 3 dan gamma ya. Gamma linoleic acid itu omega 6. Coba aja gambar dan buktiin kalau mereka ini omega 9, 3 dan 6. Reaksi trigliserida. Trigliserida itu dapat dibentuk dari 3 Fa yang sama, fatty acid yang sama, atau dari fatty acid yang berbeda dan selalu sama gliserol ini. Ya. Nah, contohnya misalkan ini adalah oleic acid, 3 oleic acid. Nah, ini OH yang ini sama OH yang ini bakal nyambung berikatan jadi H2O. Yang ini kan kosong nih. Nah, ini kosong, bakal ada si ini. Ini nyambung ke sini. Jadinya kayak gini. Oke. Ini CH2. Atasnya tuh selalu CH2. Terus ini CH, ini CH2 lagi. Ininya fatty acidnya. Kayak gitu. Dan penamaannya gampang. Yang kalau misalkan kayak gini oleic acid, bagian acidnya dihilangin, terus iknya diganti jadi in, dan pakai awalan triolein. Kalau mix bebas, ini gak alfabetis, jadi kalian mau namain oleic dulu lah atau 2 palmitoleic dulu, itu bebas aja, yang penting gambarnya bener, C-nya bener gitu. Amina itu adalah compound dan functional group yang mengandung nitrogen basa. Kenapa basa? Karena dia memiliki PEB yang dapat didonorkan, jadi dia basa menurut teori Lewis. Nih, pokoknya amin
kalau disebut amin kalau dia ada PEB-nya. Kalau misalkan dia kayak gini bentuknya, double bond O, ini ada NH2-nya, tapi dia bukan amin karena dia nyambung langsungnya ke double bond O. Ini namanya amida, bukan amin. Nah, contoh amin kayak gini, ini primary, secondary, dan tertiary. Ada juga ion amonia kayak gini, dan muatannya positif. Ada nomenklatur amin. Pertama kita tentuin parent chain. Parent chain ini dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di atom nomor 2 COH, maksudnya CH3. Di atom nomor 2 dia ada ini metil, dan di atom nomor 3 dia ada amin. Jadi namanya adalah 2 metil 3 pentanamin. 3 pentanamin. Yang ini cabangnya di sini. Terus dia di C nomor 1, ini nomor 2, dia memegang metil. Kalau di C nomor 1 megang 2, artinya dia third. Jadi namanya T butyl, soalnya ada 4 C-nya, jumlah total C-nya, T butyl amin. Yang ini dia benzil. Kenapa benzil? Karena gak langsung ikat ke si cincinnya, dia masih ada ininya. Jadi dia N benzil, alfabetis, N benzil, N metil amin, N metil amin. Nah, kenapa bisa ada N? Soalnya dia terikat langsung ke si NH-nya. Jadinya bukan nomor cabang, tapi dia pakainya N, huruf N. Nah, kalau misalkan ada yang functional group lebih tinggi dari amin kan terakhir nih, dia jadinya cabang amino. Jadi misalkan kayak gini, NH2OH. Nah, kayak gini tuh yang jadi parent chain-nya itu si OH-nya, dianya jadi amino. Jadi penamaannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 3 amino 2 pentanol kayak gitu. Nah, sekarang ke physical properties. Ini ada boiling point atau melting point dipengaruhi oleh jumlah C. Kenapa jumlah C bisa mempengaruhi? Soalnya semakin banyak C, ikatannya bakal semakin banyak dan semakin kuat, jadi butuh energi besar buat ngelepasinnya. Terus jenis interaksi antar molekulnya, yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan H parsial positif dengan atom parsial negatif. Maksudnya ini adalah atom yang memiliki elektronegativitas yang negatif. Nah, kayak OH dengan H ini dia parsial negatif dan parsial positif, makanya dia yang paling besar dari semuanya. Karena dia memiliki NH, dia ada N yang parsial negatif dan H parsial positif. Ini juga sama aja, cuma lebih kuatan primary. Nah, di tertiary amin ini nggak ada ikatan hidrogennya. Kenapa? Soalnya si N-nya itu memegangnya C semua. Nah, ada H-nya tapi dia terikatnya ke C. Nah, ini mereka ini bukan bagian dari parsial-parsial, sehingga tertiary amin itu nggak ada sama sekali, cuman adanya ikatan van der Waals. Nah, di solubility
sama masih berdasarkan jumlah C, karena semakin banyak ini dia bakal semakin nonpolar. Yang kedua itu interaksi antar molekul dengan air, sesuai sama yang ada di kisi-kisi. Primary amin lebih mungkin larut dalam air daripada secondary amin dan tertiary amin. Nah, tertiary amin ini mungkin aja larut dalam air, soalnya meskipun dia nggak punya H partial positif, tetapi masih ada N partial negatif di dalamnya. Makanya dia bisa berikatan sama H partial positif di dalam air, sehingga terbentuk ikatan hidrogen dan mungkin saja larut dalam air. Yang chemical properties, amin kan bersifat basah, dia bisa bereaksi sama asam di reaksi netralisasi. Contohnya kayak gini, ada penambahan 1H dari asamnya sehingga NH2 nya berubah jadi NH3, lalu Cl nya ini sendirian, soalnya Cl itu selalu sendiri, pengennya sendiri aja. Substitusi amin menggantikan atom lain. Di sini contohnya adalah Cl. Jadi NH ini kan NH3 masuk ke sini, jadinya NH2. Kenapa? Soalnya satu tangan N-nya udah berikatan sama C. Kenapa nggak tetap aja NH3 di sini H? Soalnya ini namanya bukan senyawa amin lagi, karena dia udah nggak punya PEB buat didonorin. Kalau misalkan dia berbentuknya tetap NH2, nah dia masih ada PEB nih di sini, PEB di sini, jadi dia masih bisa disebut sebagai senyawa amin. Nah, ini karena Cl tadi lebih suka sendiri, ini bakal menjadi H plus Cl min, kayak gitu. Ada juga reaksi substitusi tapi di dalam basa kuat. Contohnya di sini NaOH. Sama aja mekanismenya, NH3 mengganti Cl jadi NH2, Cl-nya keluar berikatan sama NH di sini. Lalu OH-nya berikatan sama H yang tadi dari NH3, jadinya H2O gitu. Dan ada identification of amin. Reaksinya ya bisa dihafalkan, tapi kesimpulannya itu kalau primary amin direaksikan dengan ini benzen sulfonyl chloride dalam basa, dia bereaksi dan larut. Di dalam asam itu dia jadi tidak larut. Kalau secondary di basa tidak larut, di asam dia tidak berubah, yaitu tetap tidak larut. Kalau di tertiary di basa tidak terjadi reaksi atau tidak ada perubahan, tetapi kalau di asam dia bakal larut.